Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Saya ingin rekan-rekan perwakilan dari SMP 1 Cikarang Barat Mokil Utama 3 ingin mewawancarai Bapak mengenai kenakalan remaja yang ada di usia pada ini. Apakah Bapak bersedia? Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan seputar kenakalan remaja. Menurut Bapak, apa definisi atau arti kenakalan remaja itu sendiri? Arti dari kenakalan remaja itu kurangnya pendekatan orang tua dengan anak. Ya. Jadi orang tua itu kurang jarang berbicara dengan anaknya dan jarang ngasih tahu, ngasih saran, mendidik jauh dengan anaknya. Makanya anak itu akan menjadi berusaha dan menjadi cuek. Ketika orang tua itu dekat dengan anak soal menasihati, dan kalau kasih tahu insya Allah anak itu dalam bisa itu satu kenakalan remaja sebenarnya. Karena kurang pantauan dari orang tua. Karena kan zaman sekarang dengan media sosial yang mudah dan gampang ya itu ya satu kenakalan remaja. Pertanyaan selanjutnya, apa perilaku remaja yang paling mengganggu atau mengkhawatirkan di lingkungan sekitar sekolah ini? Paling mengganggu ya begitu, kadang-kadang anak-anak itu ngumpul di malam hari ya kan tanpa ada arahan dari orang tua dengan akar kelompok bertawa-tawa dan mengganggu sekali dan tidak nyaman. Yang mengganggunya itu anak-anak itu sering merokok ya kan di pinggir jalan ya kan. Nah terpantau dari masyarakat ya. Tapi sangat mengganggu dan tidak nyaman melihat anak-anak nongkrong itu tidak pada belajar. Itu sangat mengganggu buat masyarakat desa Sukarana. Baik, seberapa serius masalah kenakalan remaja di lingkungan tempat tinggal Sukadanau saat ini? Pada saat ini sangat serius sekali karena itu kenakalan remaja itu sangat meresahkan masyarakat juga di desa Sukadanau ya kan untuk kenakalan remaja pada saat ini karena sangat mengganggu ketenangan warga desa Sukadanau. Ya. Selanjutnya, bagaimana hubungan komunikasi yang buruk antara remaja dan orang tua dapat memicu perilaku negatif? Bagaimana hubungan komunikasi yang buruk antara remaja dan orang tua memicu perilaku negatif? Oke. Untuk komunikasi yang buruk dengan orang tua. Jadi begini, untuk orang tua yang jarang komunikasi dengan anaknya itu akan memicu dari anak jadi nakal. Karena orang tua itu kurang dekat sama anaknya, cuek. Itu akan memicu dari kenakalan remaja. Ya, di situ orang tua tuh harus sering komunikasi, sering ngasih tahu, ngasih saran. Insya Allah anak itu tidak akan nakal. Tergantung dari orang tua dan anaknya itu. Ya. Ya. Apakah kondisi ekonomi keluarga jadi faktor utama dalam kasus yang ada di desa Sukadanau? Kalau untuk faktor ekonomi di keluarga itu kayaknya sudah memicu untuk anak jadi nakal. Ini sebenarnya kelalaian dari orang tua, ya tidak selalu memberi nasihat dan memantau anaknya. Kalau masalah ekonomi itu tidak memicu untuk anak itu jadi nakal, karena ini sebenarnya kelalaian dari orang tua keluarga. Baik, selanjutnya, bagaimana pengaruh kelompok teman sebaya dalam mendorong teman melibatkan dalam penakalan? Coba ulang lagi. Baik, bagaimana pengaruh kelompok teman sebaya dalam mendorong remaja melibatkan dalam penakalan? Maksudnya mendorong jadi nakal itu. Iya. Oh, iya. Nah itu apa ya? Jadi emang teman itu tergantung dari teman ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang buruk mungkin itu akan memicu dengan kenakalan remaja. Jadi kalau yang baik akan memicu dengan jadi baik. Tergantung teman ya. Kalau teman yang buruk berarti ngajak yang buruk. Kalau teman yang baik berarti ngajak yang baik ya. Jadi mendorongnya itu sangat luar biasa kalau keburukan. Ya, bukan mendorong ke tawuran gitu ya.
yang ada di media. Iya. Ya, kalau untuk tontonan yang ada di media sosial itu sebenarnya dampaknya nggak bagus ya, karena itu mencontohkan juga untuk anak-anak. Tapi ada bagusnya juga, itu sebagai contoh yang buruk, jangan sampai meniru gitu ya. Ada bagusnya, ada jeleknya itu. Kalau media sosial itu bagusnya ya anak-anak akan ngeri, ngeliatnya akan takut, tapi dampaknya buruknya itu anak-anak akan meniru ya dengan adanya media sosial. Sebenarnya baik dan buruknya juga ada di situ gitu ya, untuk media sosial. Baik, selanjutnya, apakah suasana di sekolah dapat menjadi pemicu stres yang berujung pada kenakalan? Bagaimana ulang? Baik, selanjutnya, apakah suasana di sekolah dapat menjadi pemicu stres yang berujung pada kenakalan? Oh, untuk sekolah ya. Iya. Bapak rasa kalau ada memicu untuk jadi stres ya, karena sekolah itu tempat belajar, bukan untuk mempengaruhi tentang anak-anak remaja, tidak akan memicu stres. Jadi tergantung dari anaknya juga. Kalau anak itu baik ya baik, kalau anak jelek ya jelek. Gitu. Tapi untuk di sekolah itu tidak ada kata stres, tidak ada. Jadi sekolah itu tempat untuk belajar. Ya. Bagaimana pandangan Bapak di fenomena saat ini, yaitu bullying atau perundungan di kalangan remaja? Gimana tadi? Pandangan Bapak mengenai bullying? Bullying apa tuh? Perundungan. Oh bully. Ya pandangan saya itu nggak bagus. Ya kalau untuk main ceng-cengan gitu, karena itu kan memicu dengan adanya pertengkaran gitu, nggak bagus. Harusnya ya kita yang baik-baik aja dengan sekolah gitu, karena itu akan memicu pertengkaran. Kalau dengan adanya bully ya nggak bagus gitu ya. Itu kita yang namanya temen di sekolah ya udah kita belajar gitu, nggak ada bully. Karena itu tergantung sih dari sifat orang ya. Kalau dia merasa kesinggung takutnya kan jadi memicu pertengkaran. Nggak bagus kalau menurut pandang saya bully itu ya gitu aja. Baik, apa pemicu utama dari kasus tawuran antar pelajar yang terjadi di daerah? Untuk masalahnya kecil ya, cuma masalah ceng-cengan, ya kan masalah apa sih namanya paling sindir ya, paling sindir sebenarnya cuma iseng lah. Nah sama jadi cuma iseng gitu, cuma iseng mungkin karena dengan mungkin adanya apa sih namanya minta duit dan gitu. Itu sebenarnya untuk memicu anak-anak itu jadi tawuran gitu. Baik, selanjutnya, apa langkah yang biasa diambil melihat identifikasi adanya kasus remaja yang terlibat dalam pencurian rekam atau merusak fasilitas umum? Langkahnya, untuk langkah pertama anak itu harus dibilangin, dikasih tahu kalau memang mereka merusak lingkungan ya. Itu harus dikasih tahu dan dididik ya, supaya anak itu tidak merusak lagi. Jadi anak kita harus menasihati lagi dulu sebentar. Baik, bagaimana Anda mengetahui keterlibatan remaja dalam aktivitas geng motor atau kelompok kriminalitas jalanan? Jadi gimana? Bagaimana Anda mengetahui keterlibatan remaja dalam aktivitas geng motor atau kelompok kriminalitas jalanan? Mengetahui gitu ya. Iya. Jadi begini, kalau untuk geng motor itu ya mereka itu sering kumpul gitu ya. Kadang-kadang yang saya ketahui itu mereka itu ngumpul-ngumpul di suatu tempat gitu kan, karena emang udah janjian sama teman-temannya melalui WA ya kan. Terus mereka kumpul ya kan, kumpul akhirnya mereka jalan ya, mereka melakukan tawuran itu yang kita tahu gitu ya. Ada pula apa yang menjadi daya tarik bagi remaja sehingga mereka terjerumus dalam perilaku merokok atau mengonsumsi alkohol. Untuk daya tarik ya, daya tarik remaja-remaja yang pada suka dengan minuman keras itu karena pergaulan bebas ya. Bebas itu karena memang salah satunya mereka itu tidak terpantau oleh orang tua,
Dan kurangnya ya kan, kurangnya kasih sayang dari orang tua, dan mereka itu sering ngumpul, sering ngobrol, terutama dari rokok dulu. Setelah rokok mereka lari ke narkoba atau minuman, itu pertama dari itu. Dan kurang. Menurut Bapak, apakah ada jenis kenakalan remaja yang saat ini masih tersembunyi atau tidak terlaporkan? Kalau untuk kenakalan remaja yang masih tersembunyi sebenarnya ada, kita nggak tahu ya kan. Ya, intinya ya itu masalah pil ya, pil apa tuh namanya itu, yang narkoba itu apa sih namanya, kenapa ya, yang sekarang lagi marak, apa namanya, pil apa ya, tahu nggak? Yang ada apa, tramadol ya. Itu yang masih sembunyi tramadol, karena mungkin belum terdata semua ya, untuk pelaku-pelakunya gitu ya. Itu yang begini ya, mungkin warung-warung yang jualan juga belum terungkap lah gitu ya, terungkap yang warung-warung yang gitu, karena sangat sulit ya. Itu yang sembunyi. Ya, maka pencegahan apa yang paling efektif untuk menekan angka kenakalan remaja tingkat komunitas? Langkah yang mencegah itu sebenarnya orang tua yang harus mencegah anaknya. Jadi kalau untuk kepolisian atau aparatur desa itu hanya bisa mengimbau. Jadi untuk pencegahan pertama mencegah itu orang tua yang harus mantau anaknya dan mendidik. Jangan sampai anaknya itu ikut-ikutan tawuran atau mengkonsumsi barang-barang yang terlarang ya, seperti pel-pel itu atau minuman keras. Jadi semua itu tergantung dari orang tua ya, anak itu. Kalau orang tuanya lalai ya anak itu akan jadi rusak. Tapi kalau orang tuanya selalu sigap ya, peduli sama anaknya, insya Allah dia akan terdidik dan rapi dan bagus. Baik, selanjutnya, seberapa penting peran tokoh agama atau tokoh masyarakat dalam memberikan pembimbing kepada remaja nakal? Baik, beberapa penting peran tokoh agama atau masyarakat dalam memberikan pembimbingan kepada remaja nakal. Peran penting untuk para tokoh dan para ustadz ya, tokoh agama sebenarnya itu nggak terlalu penting, hanya bisa ngasih himbauan. Yang sangat penting itu orang tua untuk anaknya. Kalau peran tokoh ataupun tokoh agama untuk masyarakat itu hanya bisa menghimbau, kasih tahu kepada orang tua agar selalu memantau anaknya, mengimbau anaknya, kasih tahu anaknya jangan sampai ikut-ikutan tawuran maupun geng motor maupun narkoba. Itu tergantung dari orang tuanya. Kalau buat para tokoh agama maupun tokoh masyarakat hanya bisa menghimbau, kasih tahu kepada orang tuanya. Apalagi aparatur desa, RT, RW, kadus, lurah, itu yang bisa menghimbau. Tergantung semua orang tua ya. Pertanyaan, apa harapan terbesar Bapak mengenai masa depan remaja di Indonesia, khususnya dalam konteks bebas dari kenakalan? Harapan saya untuk anak-anak yang masih duduk di bangku SMP dan SMA itu harus dia belajar dan patuh kepada orang tua agar kita terhindar dari kenakalan remaja dan agar masa depan kita menjadi gemilang ya, dan sukses untuk masa depan anak-anak sekolah. Ya sama-sama. Saya juga terima kasih kepada adik-adik. Saran dari saya, ayo giat belajar ya. Semoga masa depannya adik-adik ini menjadi cemerlang ya, sukses selalu ya untuk orang tua, agama, bangsa dan bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya.